Shalom, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Karena kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan setiap hari. Mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini, di dalam pujian dan penyembahan pada Dia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh sebab kami boleh mengenal dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami boleh terus kami rasakan dalam situasi dan kondisi apapun juga Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hati kami Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, oleh sebab Engkau yang senantiasa memberkati kami, Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni Tuhan atas kelemahan kami, ampuni atas kekurangan kami Bapa. Layakkan kami saat ini untuk datang kepadamu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami minta, yang kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Kau selalu
sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Dalam keadaan kami, apapun situasi yang kami alami Tuhan, kami boleh senantiasa merasakan kasih setia-Mu. Kami boleh senantiasa merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Hanya pujian kami Bapa. Pujian kami sebagai rasa syukur kepada-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena pada saat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan memuji Dia. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Saat ini kita merayakan hari kemenangan. Tuhan Yesus naik ke surga dan kita boleh dimenangkan karena kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus kosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus kosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan. Biarlah kita boleh merasakan senantiasa sukacita di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita akan menyerahkan hati kita menyerahkan jiwa kita menyerahkan pendengaran kita kepada Tuhan. Supaya kita boleh fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu akan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, kami menyerahkan jiwa kami menyerahkan pikiran kami saat ini Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh jatuh ke tanah yang baik di dalam hati kami Tuhan. Sehingga biarlah benih firman-Mu itu boleh bertumbuh Tuhan, dan boleh menjadikan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi dan berkatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat pagi dan selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini seluruh umat Kristen memperingati adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, sebelumnya kami membawakan firman Allah pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini, karena kami ada lagi sebagaimana kami ada. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, perlindunganmu,
di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat nafas yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena pada hari ini adalah hari yang besar di mana kami merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah Tuhan kuasai hati mereka, pikiran mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya firman Allah yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, bukalah rahasia firman-Mu Tuhan. Biarlah bukan oleh kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh karena kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi berjumpa melalui media ini. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini kami memberikan judul bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentu kita semuanya merindukan agar supaya di dalam kehidupan kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa saudara? Kehidupan kita sebagai anak Tuhan perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah penolong kita. Yesus, dia sudah mati dan dia sudah bangkit dan dia naik ke sorga. Pada waktu Yesus sudah naik ke sorga, murid-murid pada waktu itu mereka merasa gelisah, mereka merasa takut, sedih, susah, karena mereka merasa bahwa tidak ada lagi yang menolong mereka. Tapi puji akan nama Tuhan, kalau Yesus dia diangkat naik ke sorga, dia memberikan satu janji kepada murid-murid pada waktu itu bahwa dia pergi ke Bapa dan dia memintakan penolong, yaitu apa saudara sekalian? Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak Tuhan perlu supaya Roh Kudus itu memenuhi dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau Roh Kudus itu memenuhi dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan selalu ditolong, ya, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan di dalam menjalani hidup ini. Mari kami baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dikatakan sini janganlah kamu mabuk oleh anggur. Tapi firman Tuhan yang mengatakan karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, setiap anak Tuhan percaya bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak dapat hidup berkenan kepada Allah, ya. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak dapat hidup berkenan kepada Allah. Tanpa bantuan dan pertolongan dari Roh Kudus, tanpa bantuan pertolongan dari Roh Kudus, saudaraku sekalian, hidup kita ini tidak akan berkenan kepada Allah. Bukankah itu juga dianjurkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem? Saudaraku sekalian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu menunggu di Yerusalem." Dalam Kisah Rasul pasal 1
ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima bunyinya demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, setelah murid-murid dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudaraku sekalian, bagaimana cara untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, sebagai bagian yang pertama di sini dikatakan bahwa kita mengenal siapa pembaptis Roh Kudus. Kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus mengenal siapa pembaptis Roh. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 bunyinya demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi jelas saudaraku sekalian, Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh. Saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan GPDI Ebenezer sudah dibaptiskan di dalam air, ya. Kalau anak-anak hanya diserahkan, tetapi kalau orang dewasa harus dibaptiskan di dalam air, harus dicelupkan di dalam air seperti Yesus dibaptiskan di dalam air. Jadi kalau anak-anak hanya diserahkan, tapi orang yang sudah dewasa adalah harus dibaptiskan di dalam air. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh. Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 bunyinya demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, puji akan nama Tuhan, ini sudah begitu jelas.
Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh. Pada waktu Yesus sudah diangkat naik ke sorga, dan dia berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Murid-murid merasa sedih karena mereka berpisah dengan Yesus sebagai penolong, ya. Tapi puji akan nama Tuhan, Yesus berkata, Dia akan, dikatakan di sini, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan meminta kepada Bapa agar supaya mengirimkan penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu adalah penolong di dalam setiap kehidupan kita. Dan dikatakan di sini, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, betapa pentingnya Roh Kudus itu memenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Roh Kudus itu ada memenuhi di dalam setiap kehidupan kita, maka Roh Kudus inilah yang akan menyertai selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menolong, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus menolong. Di hari-hari ini banyak kesulitan yang sedang dihadapi oleh manusia pada akhir zaman ini. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita sedang menghadapi kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini. Tetapi percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan sudah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Dia memberikan Roh Kudus itu menolong kita, bukan hanya 1-2 hari Dia menolong. Tetapi Alkitab mengatakan Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Saudaraku sekalian, jadi di dalam kehidupan kita, biar kita mau menaati firman Allah. Kalau Allah katakan kita harus dibaptis, ya kita harus dibaptis. Allah rindu memberi kepada kita Roh Kudus. Allah rindu memberikan kita kepada memberi Roh Kudus kepada kita sebagai penolong. Kalau dia seorang anak meminta sesuatu kepada Bapa, seandainya dia meminta ikan, kata firman Allah, tidak mungkin dia memberikan ular. Kalau seorang anak dia datang meminta roti kepada orang tuanya, tidak mungkin dia memberikan batu. Itu orang tua yang ada di dunia ini. Apalagi Bapa kita di sorga, saudara. Kalau kita mempunyai satu kerinduan untuk senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya percaya Tuhan pasti akan memberi itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, bagian yang kedua, untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus bertobat dan memberi diri dibaptis. Kenapa saudaraku sekalian? Karena pertobatan dan dibaptis merupakan persyaratan mutlak untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bertobat. Artinya bertobat apa saudaraku sekalian? Kita meninggalkan perkara-perkara yang lama, meninggalkan hidup kita yang lama. Hidup kita yang lama adalah hidup yang jahat, ya. Kehidupan kita yang lama adalah kehidupan yang jahat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dia katakan, yang lama sudah lenyap dan yang baru sudah datang. Artinya kita harus bertobat.
Kalau dulu mungkin kita suka mabuk anggur. Kalau dulu mungkin kita suka menipu. Kalau dulu kita suka membenci orang. Kalau dulu mungkin kita tidak mengasihi. Kalau dulu mungkin kita tidak menjadi berkat. Kalau dulu mungkin kita begitu kasar. Tetapi puji akan nama Tuhan, kalau saat ini kita sudah bertobat dan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku sekalian, ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Persyaratan yang mutlak dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus bertobat dan dibaptis. Ya, bertobat dan dibaptis. Bertobat artinya kita berhenti daripada berbuat jahat, ya, dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, saudaraku sekalian, yang akan memenuhi di dalam setiap kehidupan kita, ya. Bagaimana kehidupan kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus kalau kita masih hidup seperti kehidupan kita yang lama? Ya. Bagaimanakah Roh Kudus mau memenuhi dalam kehidupan kita kalau kita tidak bertobat? Tidak ada perubahan. Bertobat berarti kita harus ada pertobatan, meninggalkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagian yang ketiga adalah kerinduan yang menyala-nyala untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Bagian yang ketiga, kerinduan yang menyala-nyala untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah saudara mempunyai kerinduan yang menyala-nyala untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, seperti seekor rusa yang rindu air, ya. Kornelius dipenuhi dengan Roh Kudus karena kerinduannya bernyala-nyala. Murid-murid di 120 murid di Yerusalem karena ketakutan dan kerinduan mereka, saudaraku sekalian, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus karena mereka begitu rindu. Seberapa kita yang ada saat ini, adakah kita rindu mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau kita rindu mau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya percaya Roh Kudus akan memenuhi di dalam kehidupanmu. Roh Kuduslah yang akan memimpin di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Asal benar-benar Tuhan melihat hati kita rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita baca dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Puji akan nama Tuhan. Seperti seekor rusa merindukan air, demikianlah saudaraku sekalian jiwa kita merindukan agar supaya hidup kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, biarlah kita selalu berapi-api, bernyala-nyala kerinduan kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena betapa pentingnya Roh Kudus itu memenuhi dalam kehidupan kita. Bagian yang keempat, tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ya. Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi dan Saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi di sini kita melihat, saudaraku sekalian, berkata-kata di dalam lidah asing, ya. Tanda-tanda dipenuhi dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan lidah asing, sampai mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, memiliki kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan. Tanda-tanda kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah memiliki kasih yang bernyala-nyala kepada Tuhan. Jadi anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan memiliki kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kami salam Tuhan, apakah di dalam kehidupanmu memiliki kasih yang bernyala-nyala kepada Tuhan? Saya percaya kasih yang mula-mula saudara berapi-api, bernyala-nyala. Ya. Alkitab katakan pada akhir zaman kasih orang akan menjadi tawar karena dosa makin bertambah. Jangan sampai saudaraku sekalian kasih kita ini menjadi tawar. Tapi firman Allah ini yang kita telah dengarkan, anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia memiliki kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan. Mempunyai kasih yang menyala-nyala, mempunyai semangat yang menyala-nyala. Mari kita baca lagi di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah ini, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada manusia bisa mengecewakan, tapi pengharapan kepada Yesus adalah tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, biarlah kasih kita menyala-nyala kepada Tuhan. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, tetapi biarlah kasih kita menyala-nyala kepada Tuhan. Kasih kita ini harus, saudaraku sekalian, menjadi contoh. Misalnya saudara membantu orang lain, saudara membantu keluarga yang mengalami mungkin kesulitan, atau tetanggamu mungkin yang mengalami kesulitan, ya, tunjukkanlah betul-betul engkau sebagai anak Tuhan memiliki kasih yang menyala-nyala, ya, tidak pelit, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mau membagi-bagi berkat. Karena Alkitab katakan, hendaklah kamu murah hati, karena Yesus itu mempunyai sifat yang murah hati. Sebab itu sifat Yesus harus ada di dalam kehidupan kita. Bagian yang berikut, tanda-tanda dipenuhi dengan Roh Kudus, mempunyai semangat untuk bersaksi. Ya, mungkin kita tidak bisa bersaksi kepada teman-teman kita, tetapi melalui tingkah laku kita, melalui karakter kita, atau melalui perkataan kita, saudaraku sekalian, mereka bisa melihat kita. Apakah benar-benar hidup kita ini menjadi saksi? Karena Alkitab katakan dalam Kisah pasal 2, jikalau kamu itu memperoleh kuasa, maka engkau akan menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau saudara sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi. Jadi saksi itu mulai dari mana? Dari Yerusalem. Yerusalem artinya dari rumah kita sendiri, ya. Mulai dari rumah kita sudah menjadi saksi.
Kalau sebagai istri jadi saksi buat suami, jadi saksi buat anak-anak, menjadi teladan setiap perkataan kita. Nah, itulah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, menjadi saksi. Berikut tanda-tanda yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki semangat doa yang tinggi, ya. Memiliki semangat doa yang tinggi. Mari kita mempunyai semangat doa yang tinggi. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita selalu ada kerinduan untuk berdoa, membangun mezbah doa di dalam rumah, ya. Saudaraku sekalian, jangan kita bermalasan, tapi mari bangunlah mezbah doa di dalam rumah tanggamu. Kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau memiliki semangat doa yang tinggi. Tidak usah dipaksa, tapi dengan satu kesadaran bahwa saya ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Saya sudah mengalami pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya saya selalu mau membangun mezbah doa dalam rumah tanggaku. Puji akan nama Tuhan. Bagian yang terakhir, memiliki semangat berkobar, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita sudah mendengarkan firman Allah, bagaimana dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama, mengenal siapa pembaptis Roh. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh. Yang kedua, bagaimana cara dipenuhi dengan Roh Kudus? Bertobat dan memberi diri untuk dibaptis, karena itu merupakan persyaratan mutlak dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, kerinduan yang bernyala-nyala dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, tanda-tanda dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Kalau kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, jemaat Tuhan, pasti kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, saya percaya kita mau dipimpin oleh Roh. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, Roh Kudus akan membawa kita selalu pada jalan yang benar. Roh Kudus yang akan menghibur kita, Roh Kudus yang akan mengajar kita, Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita setiap kebenaran firman Allah yang kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Ayat permulaan tadi katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saya percaya kalau saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak perlu kita takut menghadapi kesusahan, kesulitan apapun yang akan menimpa dunia ini. Kalau saudara benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya engkau mampu untuk melewati semuanya. Engkau sanggup untuk melewati semua badai percobaan itu. Kita bisa lalui itu semuanya karena ada penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji akan nama Tuhan. Demikianlah firman Allah kami pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Setiap firman Allah yang sudah ditaburkan, kiranya itu tertabur di tanah hati kami yang baik, supaya benih itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah guna hormat dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam kami menjalani hidup ini. Dunia ini adalah makin banyak kesusahan dan kesulitan, sakit, penyakit menimpa dunia ini. Tapi kami percaya kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Ada Roh Kudus-Mu yang membantu kami, menguatkan kami, menghibur kami ketika kami berada di dalam keadaan susah. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga karena Engkau memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya.
Kami serahkan semua jemaat Tuhan GPD Ebenezer dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus, dan semakin hari mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidup mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah menjadi penolong dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.